Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zenita Oktriani Hasanah Triadi Putri dengan NPM 2300286. Di sini izinkan saya untuk memaparkan hasil PowerPoint yang telah saya buat dengan judul Sistem Hukum Perkawinan dan Perceraian Multiyuridiksi dan Urgensi Harmonisasi Hukum Keluarga Indonesia. Maksud dari presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perbandingan hukum dengan dosen pengampu Ibu Hesti Septianita SHMH dari kelas G. Selamat menyimak. Baik teman-teman, langsung saja kita menuju ke pembahasan dari PowerPoint dengan judul Sistem Hukum Perkawinan dan Perceraian Multiyuridiksi dan Urgensi Harmonisasi Hukum Keluarga Indonesia. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah mengenai sistem perkawinan di Indonesia. Nah, teman-teman, dalam kehidupan manusia itu, perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang penting. Perkawinan membentuk keluarga, menetapkan hubungan suami istri, menetapkan status anak, mengatur hak dan kewajiban, dan mengatur hak waris yang timbul dari perkawinan. Konsep perkawinan pun dipengaruhi oleh budaya, sejarah, agama, dan sistem hukum masyarakat yang akhirnya membentuklah perkawinan tersebut. Teman-teman, Indonesia sendiri saat ini menganut sistem dualisme dalam hukum perkawinannya. Sistem hukum dualisme sendiri berarti adanya dua atau lebih sistem hukum yang berlaku secara bersamaan. Dualismenya pun di dalamnya terkandung pula pluralisme. Nah, pluralisme di dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia itu mencakup hukum agama, hukum negara, hukum adat, dan hukum perdata barat atau yang kita kenal dengan KUH Perdata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana perkawinan sendiri dianggap sah jika dilakukan sesuai hukum agama masing-masing. Bagi Muslim, urusan perkawinan dan perceraian ditangani oleh pengadilan agama, sedangkan bagi non-Muslim dilakukan oleh pengadilan negeri. Dualisme dalam sistem hukum perkawinan Indonesia itu tercermin dalam pasal 2 ayat 1 di mana dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat ini menunjukkan bahwa negara menyerahkan penentuan sah atau tidaknya perkawinan itu kepada hukum agama. Artinya norma agama itu memiliki peran fundamental dan menjadi sumber legitimasi pertama sebuah perkawinan. Lalu kita lihat di pasal 2 ayat 2-nya itu dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat ini menegaskan bahwa meskipun sahnya perkawinan ditentukan agama, negara juga harus memiliki peran dalam pencatatan sipil. Nah, pencatatan sipil ini memberikan legalitas administratif dan juga perlindungan hukum yang akhirnya timbul setelah perkawinan tersebut terjadi. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari sistem dualisme ini. Kelebihannya terlebih dahulu, yang pertama ada fleksibilitas hukum, di mana dengan dualisme sistem ini memberikan pilihan sesuai agama atau kepercayaan atau hukum negara, bebas mau memilih yang mana. Kemudian yang kedua ada pengakuan keberagaman, di mana sistem dualisme ini mengakomodasi masyarakat yang plural, baik agamanya, adat, dan budaya. Kemudian perlindungan identitas agama, di mana perkawinan itu tetap berjalan sesuai norma agama masing-masing. Lalu ada alternatif pencatatan, di mana tadi yang beragama Muslim bisa di KUA dan yang non-Muslim bisa melakukan pencatatan sipil. Kemudian ada kompromi politik, di mana hasil kesepakatan antara hasil kesepakatan antara kepentingan agama dan negara. Kemudian yang kekurangannya sendiri itu yang pertama ada ketidakpastian hukum, di mana sumber hukum dari sistem perkawinan sendiri ini menimbulkan perbedaan tafsir antara undang-undang, antara KHI dan juga FIQ. Kemudian yang kedua ada diskriminasi perkawinan beda agama, di mana aturan yang tidak konsisten ini menimbulkan konflik gitu. Kemudian yang ketiga ada multi interpretasi pasal, di mana terkadang terjadi penafsiran yang berbeda gitu di dalam lingkup aparat hukumnya. Kemudian ada status hukum anak atau nasab yang menimbulkan ketidakjelasan dalam kasus tertentu, misal dalam perkawinan
misalnya beda agama gitu. Kemudian yang terakhir ada kebingungan masyarakat, di mana masyarakat itu akhirnya sulit menentukan mana nih aturan yang berlaku gitu. Lalu kemudian ada studi perbandingan sistem perkawinan antara negara Turki, Malaysia, Singapura, dan Belanda. Nah teman-teman, ini ada tabel perbandingannya. Yang pertama ini ada negara Turki, di mana sistem hukum yang dianut adalah sistem sekuler penuh atau unifikasi hukum. Artinya sistem hukum yang sepenuhnya itu memisahkan urusan dan agama. Jadi di dalam sistem perkawinannya itu negara hanya mengakui hukum yang dibuat oleh negara, bukan hukum agama. Ya artinya pencatatan sipilnya gitu yang diakui gitu dalam sistem perkawinannya. Dasar hukumnya sendiri yang diakui itu ada Turkish Civil Code, yaitu undang-undang sipil yang mengatur seluruh aspek perkawinan di negara Turki. Dalam sistem ini hanya perkawinan sipil yang tadi itu diakui secara sah gitu secara hukum, sedangkan perkawinan agamanya tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak dicatatkan secara sipil. Lalu pencatatannya sendiri dilakukan oleh marriage officer sebagai perwakilan negara, dan lembaga peradilan yang menangani apabila terjadi perceraian atau sengketa itu dilakukan di Civil Court of First Instance. Kemudian ada negara Malaysia, di mana negara Malaysia sama seperti Indonesia menerapkan sistem hukum dualisme. Dan dasar hukumnya itu mereka menggunakan, bagi yang muslim itu adalah Undang Keluarga Islam, dan bagi yang non-muslim itu diberlakukan Law Reform Marriage and Divorce Act. Kemudian ada keabsahannya sendiri sah jika sesuai hukum agama atau hukum sipil ya, karena mereka menerapkan sistem dualisme gitu. Lalu pencatatan perkawinannya itu dilakukan oleh sesuai hukum dan otoritas masing-masing, ya artinya dilakukan oleh otoritas yang berbeda sesuai hukum yang berlaku di tempat tersebut gitu. Untuk penyelesaian perkaranya sendiri dilakukan di mahkamah syariah bagi yang muslim dan di pengadilan sipil bagi yang non-muslim. Kemudian ini ada negara Singapura, di mana sistem hukumnya itu yang diberlakukan adalah pluralisme, di mana pluralismenya itu terkelola dalam negara sekuler. Artinya negara tetap bersifat sekuler tetapi mengakui keberadaan hukum agama tertentu, khususnya hukum Islam, dengan tetap diawasi oleh negara. Dasar hukumnya sendiri yang diberlakukan adalah ada AMLA atau Administration of Muslim Law Act bagi yang muslim, dan bagi yang non-muslim itu diatur oleh Women Charter. Perkawinan non-muslimnya sendiri dilakukan secara sipil, sementara perkawinan muslimnya itu diakui sah secara hukum Islam dan diatur secara khusus oleh negara. Pencatatan perkawinannya sendiri dilakukan oleh pejabat catatan sipil, dan dalam hal terjadinya sengketa masyarakat yang menganut muslim itu dilakukan di Syariah Court, dan bagi yang non muslim itu di Family Justice Court. Kemudian negara terakhir ini ada Belanda, di mana mereka menerapkan sistem hukum monistik sekuler. Artinya satu sistem hukum nasional saja yang berlaku untuk seluruh warga negara tanpa membedakan agamanya. Dasar hukumnya itu yang diberlakukan adalah Dutch Civil Code, di mana dalam sistem ini hanya perkawinan sipil yang diakui sah secara hukum, sementara perkawinan agamanya itu bersifat pribadi, artinya tidak diikutsertakan gitu, dan tidak memiliki akibat hukum juga sih jika tidak dicatat secara sipil. Pencatatan sipilnya juga sama dilakukan oleh pejabat catatan sipil sebagai perwakilan negara, dan apabila terjadi sengketa, seluruh perkara perkawinannya dapat diselesaikan melalui pengadilan sipil. Lalu kemudian kita akan membahas mengenai penerapan Unified Marriage Law di Indonesia. Nah, apa sih Unified Marriage Law ini? Unified Marriage Law adalah sistem hukum perkawinan yang hanya mengakui perkawinan sipil yang dianggap sah secara hukum di negara tersebut. Jadi hanya perkawinan yang dicatatkan saja di negara itu yang dianggap sah gitu secara hukum. Upacara agama atau adat itu boleh tetap dilakukan, tetapi yaitu tidak mengikat secara hukum, ya artinya tidak akan ada perlindungan gitu bagi si yang menikah karena tidak mengikat hukumnya gitu. Tapi perlu diingat, Unified Marriage Law sendiri itu tidak diterapkan di Indonesia karena kita tadi menerapkan dualisme.
Pertanyaannya apakah cocok jika diterapkan di Indonesia? Sebenarnya bisa-bisa saja, namun nyatanya ya melihat kondisi masyarakat di Indonesia ini kurang cocok untuk diterapkan. Ini ada beberapa alasannya. Yang pertama itu religiositas masyarakat Indonesia itu tergolong tinggi. Kemudian yang kedua ada penolakan terhadap perkawinan sipil, yang artinya jika negara itu hanya mengakui perkawinan sipil, sebagian masyarakat yang memiliki rasa religiositas yang tinggi itu merasa tidak dihargai gitu sesuai keyakinan mereka. Kemudian yang ketiga itu lembaga agama harus mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan politik, yang artinya jika kita mengurangi peran lembaga agama itu artinya kita ya akan menimbulkan penolakan keras yang akhirnya tidak baik gitu. Kemudian yang keempat ada identitas pluralisme bangsa, di mana ya Indonesia itu sistem hukum perkawinannya yang beragam itu dianggap mencerminkan keberagaman Indonesia, sehingga menghapus pengakuan terhadap perkawinan selain yang dicatatkan di sipil itu dianggap mengabaikan jati diri bangsa. Kemudian yang kelima ada potensi konflik sosial politik, di mana isu perkawinan itu ya sangat sensitif. Artinya jika diubah itu bisa dipakai kelompok tertentu untuk menyerang pemerintah atau memperkuat posisi politik mereka. Kemudian yang terakhir ada resiko gangguan stabilitas. Perubahan sistem ini bisa memicu ketegangan di masyarakat dan mengganggu stabilitas sosial maupun politik. Kemudian lanjut kita akan membahas mengenai kerangka hukum pelindungan hak perempuan dan anak. Pelindungan hak perempuan dan anak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalamnya mengatur tentang pernikahan dan perceraian yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Lalu apa sih hak perempuan atau istri yang didapatkan setelah perceraian terjadi? Nah, ini ada beberapa hak yang harus dipenuhi. Itu yang pertama ada namanya nafkah mut'ah, yang artinya pemberian berupa uang atau barang dari mantan suami sebagai bentuk penghiburan atau penghormatan kepada perempuan setelah perceraian. Kemudian yang kedua ada nafkah idah, di mana nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri selama masa idah, kecuali istrinya itu nusyus atau sedang cerai dengan talak bain. Kemudian ada hak tempat tinggal dan juga pakaian. Jadi istri tetap harus mendapatkan tempat tinggal dan pakaian yang layak selama masa idah tersebut. Kemudian ada mahar yang belum dilunasi, yaitu mahar yang masih terutang itu wajib dibayarkan oleh mantan suami kepada mantan istri. Dan yang terakhir adalah separuh dari harta bersama. Ini artinya harta yang diperoleh secara perkawinan harus dibagi dua antara suami dan istri setelah perceraian. Ya, bisa disebut harta gonogini. Kemudian ada hak-hak untuk anak, di mana hak-hak untuk anak itu setelah perceraian atau sebelum perceraian juga tetap harus dipenuhi ya teman-teman. Itu yang pertama adalah hak hidup, tumbuh dan berkembang. Kemudian yang kedua itu hak bebas memilih agama atau hak bebas beragama dan mengekspresikan dirinya. Kemudian yang ketiga itu hak mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan yang layak. Kemudian yang keempat adalah hak pendidikan. Hak pendidikan itu contohnya adalah wajib belajar selama 12 tahun yang diberikan oleh negara. Itu adalah hak pendidikannya. Kemudian yang terakhir adalah hak perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Teman-teman perlu diingat selama anak dewasa itu ayah bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Sedangkan ibu biasanya memiliki hak asuh anak di bawah 12 tahun. Nah, ini ada beberapa saran yang mungkin dapat didengar atau dapat didiskusikan untuk memperbaiki sistem hukum perkawinan di Indonesia selanjutnya. Ini yang pertama itu menurut saya perlu perbaikan pasal di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan untuk menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan. Dan itu juga harus didukung dengan sistem pencatatan digital yang terintegrasi serta pemberian insentif dan sanksi bagi petugas pencatatan yang lalai. Kemudian yang kedua, perlu perlindungan hukum dan akses keadilan melalui pembentukan bantuan hukum gratis bagi perempuan dan anak korban perkawinan tidak tercatat, serta kewajiban pengadilan mencantumkan hak-hak dalam putusan perceraian dan melakukan mediasi dengan konselor
profesional. Kemudian yang terakhir adanya sosialisasi dan partisipasi masyarakat yang perlu kita perkuat atau negara perkuat melalui peran pemimpin agamanya dan organisasi sosial untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya pencatatan perkawinan serta penguatan sinergi hukum agama dan negara guna menjamin perlindungan hukum bagi seluruh warga khususnya perempuan dan anak sesuai prinsip Pancasila. Baik teman-teman, sekian pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat dan juga mohon maaf bila ada salah kata atau salah penjelasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.